Halo, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah konsep yang jujur aja sering banget kita dengar, tapi mungkin jarang kita bedah sampai ke akarnya. Wawasan kebangsaan ya? Tepat sekali, wawasan kebangsaan. Itu istilah yang kesannya berat, formal gitu ya. Seringkali cuma jadi slogan di spanduk. Pertanyaannya kan, apa sih artinya buat kita-kita ini? Yang tiap hari kerja, ngurus keluarga, atau sekedar ya scroll media sosial. Relevan nggak sih? Nah, itu dia poinnya. Makanya sumber kita hari ini bukan buku teks yang tebal atau dokumen kenegaraan. Kita punya sesuatu yang jauh lebih membumi. Oh ya? Apa itu? Sebuah artikel dari organisasi masyarakat di Bojonegoro, namanya Gemati. Artikel ini melaporkan seminar yang baru aja mereka adakan hari ini loh, 13 November 2025. Wah, menarik. Jadi, misi kita jelas. Kita mau lihat gimana ide sebesar wawasan kebangsaan ini coba diterjemahkan di tingkat komunitas. Jauh dari panggung istana, apa sih wujudnya di sebuah rumah makan di Bojonegoro? Ini yang bikin beda. Jadi kita nggak ngomongin teori, tapi kita kayak ngintip sebuah upaya nyata di akar rumput. Bagaimana sebuah konsep abstrak coba dihidupkan lagi, coba dibuat relevan oleh warganya sendiri. Ini bisa kasih kita perspektif yang langka banget. Oke, biar kita semua punya gambaran yang sama, mari kita lihat dulu latarnya. Jadi acaranya ini seminar wawasan kebangsaan yang diadakan perkumpulan Gemati. Gemati itu singkatan dari Gerakan Menata Hati ya? Betul, dan lokasinya aja udah unik. Di sebuah rumah makan, bukan di aula pemerintahan yang kaku. Nah, itu detail kecil tapi penting kan? Pemilihan lokasi di rumah makan itu seolah-olah ngirim pesan. Ayo kita bicarakan hal penting ini dengan santai sambil ngopi. Persis, upaya mendobrak kesan kaku. Dan siapa aja yang hadir di sana? Wah, ini yang seru. Kayak miniatur Indonesia. Ada akademisi, seorang profesor dari Universitas Airlangga, terus ada Kepala Bakes Bangpol. Bakes Bangpol itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya? Dinasnya pemerintah daerah yang ngurusin soal ideologi. Iya, betul. Terus ada Kapolsek dan Ramil, berbagai organisasi pemuda, sampai tokoh masyarakat. Lengkap. Komposisi pesertanya ini nunjukin sesuatu loh. Ini bukan kebetulan. Ini kayaknya menunjukkan kesadaran kalau urusan kebangsaan itu nggak bisa diserahkan ke satu pihak aja. Proyek-proyokan ya? Betul. Ada masyarakat sipil, pemerintah, aparat, kaum intelektual, semua kumpul. Jelas acara ini dianggap serius. Tapi saya jadi penasaran, dengan audiens yang begitu beragam, definisi wawasan kebangsaan yang mereka pakai di sana itu apa ya? Pertanyaan bagus. Dan ternyata narasumber utamanya, Profesor Dr. Fali Suwaidi, ngasih definisi yang cukup lugas. Katanya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Cara pandang. Simpel kan? Terdengar sederhana, tapi disitulah letak rumitnya kan? Karena cara pandang siapa yang kita pakai, versi pemerintah, versi buku sejarah, atau ada ruang buat interpretasi personal. Nah, sumber ini mengarahkan kita lebih spesifik. Inti dari cara pandang itu cuma satu hal, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Di atas segalanya, Di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Jadi ini bukan sekedar pengetahuan, tapi sebuah kompas moral. Filter sebelum kita bertindak. oke, jadi ini semacam kerangka berpikir. Dan kalau kita bedah lebih dalam dari sumber ini, kayaknya ada 3 pilar utama dari cara pandang itu. Yang pertama, jelas, mengutamakan persatuan. Ini aturan main dasarnya. Betul, kepentingan rumah kita ini harus jadi prioritas. Pilar kedua itu keutuhan nasional. Artinya, cara pandang kita nggak boleh sempit. Nggak boleh cuma mikirin daerah sendiri. Kayak melihat Indonesia sebagai satu permadani besar yang utuh ya. Setiap tindakan kita harus mikirin dampaknya ke keseluruhan permadani itu, bukan cuma satu helai benang. Nah, analogi yang pas. Dan pilar ketiga, ini yang paling menantang hari ini. Menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Sumber ini menekankan kalau persatuan itu bukan penyeragaman. Bukan berarti semua harus jadi sama ya. Artinya kan kedengaran idealis banget ya, di awang-awang. Tapi yang bikin sumber ini kuat adalah gimana mereka coba membumikan konsep ini. Maksudnya? Gimana caranya kita menerjemahkan mengutamakan persatuan dalam tindakan sehari-hari.
Ternyata mereka punya jawabannya. Contohnya apa aja yang mereka angkat? Yang paling klasik dan paling gampang kita lihat, gotong royong. Kerja bakti bersihin selokan, bareng-bareng bangun pos kamling. Di momen itu kan, orang nggak lagi nanya tetangganya agamanya apa, sukunya apa. Yang penting selokan bersih, lingkungan aman. Persis, itu wujud paling murni dari kepentingan bersama. Itu benar sekali. Kita mungkin sering anggap gotong royong itu kuno. Padahal itu laboratorium sosial paling efektif. Di situ kita belajar negosiasi, kerjasama, dan ngerasain langsung hasil dari persatuan. Contoh lain, yang disebut itu perayaan HUT RI di tingkat kampung. Lomba panjat pinang, balap karung, kelihatannya cuma seru-seruan ya. Tapi secara nggak sadar, disitulah kita ketawa bareng sama tetangga. Itu perekat sosial yang kuat. Dan jangan lupa musyawarah mufakat di tingkat RT RW. Itu kan latihan demokrasi paling dasar. Belajar nekan ego demi solusi bersama. Betul, tapi sumber ini nggak berhenti di situ. Ada contoh yang lebih dalam lagi. Seperti? Soal menolak radikalisme dan separatisme. Ini bukan lagi soal kerja bakti, tapi soal membangun benteng mental bersama. Warga secara sadar menolak ideologi yang bisa merusak rumah kita. Dan itu nyambung ke kehidupan beragama juga kan? Tepat. Sumber ini nyebut soal kerukunan antar umat beragama. Ada Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, yang isinya tokoh dari berbagai agama yang rutin dialog. Bahkan ada inisiatif warga yang beda keyakinan saling menjaga keamanan tempat ibadah pas hari raya. Ini bukan toleransi pasif yang sekedar nggak mengganggu, tapi toleransi aktif, saling menjaga. Iya. Dan satu lagi yang menarik, soal pementasan seni dan budaya. Festival yang nampilin tari saman dari Aceh, di samping tari kecak dari Bali. Perbedaan nggak disembunyikan, tapi justru dipamerkan sebagai kekayaan. Jadi kalau ditarik benang merahnya, wawasan kebangsaan itu ternyata ya solidaritas, toleransi, dan apresiasi budaya sehari-hari. Bukan cuma pas upacara bendera. Dari semua contoh tadi, jelas ya kalau wawasan kebangsaan ini nggak statis. Bisa menguat, bisa juga terkikis. Dan menurut narasumber di seminar itu, ada faktor spesifik yang memengaruhinya. Oke, apa itu? Faktor penguatnya, ini yang menarik, adalah modernisasi yang efektif dan good governance. Tunggu dulu. Ini menarik banget. Biasanya kalau kita ngomongin nasionalisme, kita bahasnya sejarah, pahlawan, budaya. Kok ini bicaranya soal birokrasi dan pemerintahan yang baik? Apa hubungannya? Nah, disinilah kuncinya. Menurut sumber ini, wawasan kebangsaan itu fondasinya justru sangat pragmatis. Ketika masyarakat merasa terintegrasi dalam sistem yang adil, pendidikan merata, layanan kesehatan bagus, birokrasi bersih, rasa memiliki terhadap negara itu tumbuh alami. Jadi bisa dibilang pupuk terbaik buat cinta tanah air, itu ternyata pelayanan publik yang bagus. Kalau kita ngurus KTP dipersulit atau jalanan rusak nggak dibenerin, susah kan mau ngomongin mengutamakan kepentingan negara. Karena negara terasa jauh ya. Betul. Sebaliknya, kalau sistemnya beres, rasa bangga dan loyalitas itu muncul tanpa perlu didoktrin. Tepat sekali. Tapi ada juga faktor pelemahnya, dan ini relevan banget sama kondisi kita sekarang. Sumber ini menyebutkan wawasan kebangsaan bisa terkikis karena munculnya media dan ideologi baru yang menantang narasi nasional. Ini poin yang krusial. Di era digital, setiap orang punya megafon. Dulu, narasi nasional mungkin lebih gampang dikontrol. Sekarang, wah, medannya jauh lebih kompleks. Semua orang bisa terpapar ideologi alternatif. Iya, hanya dengan beberapa kali klik, kita semua bisa hidup di dalam gelembung informasi kita sendiri, yang isinya seringkali hal-hal yang mempertentangkan kita dengan kelompok lain. Jadi, kalau kita simpulkan perjalanan kita hari ini, apa ya yang bisa kita ambil? Pembahasan yang berawal dari seminar sederhana di Bojonegoro ini sebenarnya ngasih gambaran yang lebih besar. Cerminan dari upaya untuk bikin wawasan kebangsaan relevan lagi ya. Betul, bukan sebagai slogan usang, tapi sebagai serangkaian tindakan nyata yang dimulai dari komunitas. Dan antusiasme peserta di sana, seperti yang dilaporkan di artikel, itu nunjukin kalau ada semacam kerinduan di masyarakat untuk kembali membicarakan hal-hal fundamental ini. Butuh pegangan bersama lagi. Seminar itu ditutup dengan kutipan yang sangat kuat dari narasumbernya, Prof. Falih, yang disebut sudah mengunjungi 19 negara. Beliau menutup dengan kalimat dalam bahasa Inggris. Apa itu? Right or wrong is my country. Wow,
Itu pernyataan yang sangat absolut. Loyalitas total. Tapi itu juga bisa memicu perdebatan kan? Apakah itu patriotisme sejati atau nasionalisme buta? Bisa jadi, tapi mungkin pesannya lebih ke soal rasa memiliki yang mendalam. Mungkin. Dan itu membawa kita ke pemikiran penutup untuk Anda semua renungkan. Silakan. Tepat, sumber kita hari ini menyoroti dengan tajam bahwa media dan ideologi baru bisa menantang narasi kebangsaan. Pertanyaannya jadi begini nih. Di zaman di mana kita semua bisa dengan mudah hidup dalam gelembung informasi kita masing-masing, bagaimana cara kita membangun kembali rasa identitas dan tujuan nasional yang sama-sama kita miliki? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita mempraktekkan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya di dunia nyata saat bertemu tetangga, tetapi juga di ruang digital yang seringkali jauh lebih terpolarisasi. Jujur saja, bertoleransi di lini masa media sosial rasanya jauh lebih sulit daripada di pos ronda. Mungkin tantangan terbesar bagi wawasan kebangsaan kita di abad ke-21 ada di sana. Bojonegoro bahagia, makmur, membanggakan. Tepuk